Saya lanjut di subjob file. Subjob file ini adalah per pekerjaan. Job file itu adalah paketnya, rumah atau paket daripada pekerjaannya. Subjob file itu adalah masing-masing pekerjaannya. Ada servisnya tracking LCL, ada servis lain-lain, ada shift rate. Ini adalah per pekerjaan atau per layanan. Jadi fitur di sini tuh saya checkbox. Ini bisa berdasarkan nomor PO. Ini kan nomor PO-nya ada beda-beda ya. Bisa menyelesaikan masing-masing pekerjaan ini berdasarkan nomor PO. Ada 6 pekerjaan dengan 1 nomor PO. Ini bisa selesaikan sekaligus dengan cara mencentang. Di sini saya selesaikan JO dari sini, bisa selesaikan subjob file. Nanti jika misalkan ada satu manifest yang belum close, manifest itu adalah mewakili daripada per kendaraan atau per kontainer. Per kontainer itu kalau misalkan shift rate, apakah dia itu sudah selesai berlabuhnya atau belum. Nanti jika manifestnya itu belum diselesaikan, teman-teman wajib selesaikan dulu manifestnya atau packing list ya. Ini nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Dia akan nolak kalau misalkan manifestnya belum selesai. Tergantung selesaikan JO ini tugasnya di siapa, di teman-teman operasional atau tugasnya ada di bagian finance. Bagian buat billing, dia akan close subjob file atau close perlayanan. Di finance kan menerima semua surat jalan kembali dan realisasi nota-nota. Nah, realisasi nota-nota itulah yang menjadikan tugas akhirnya dia untuk mengclose subjob file dan job file. Atau bisa juga pada saat surat jalan kembali ya dari driver ditunjukkan kepada operasional. Nah, itu kan ada masukin cost ya, cost CR. Sudah memastikan tidak ada tambahan pekerjaan lagi. Digeser nih ke finance billing. Ini loh, job file-nya sudah saya finishkan. Subjob file-nya sudah saya finishkan. Di sini kan ada subjob file invoice ya. Berarti ini adalah sub-sub pekerjaan yang sudah dibuatkan invoice. Di sini sudah ada nomor invoice-nya. Finish, tapi belum dibuatkan invoice ada. Ini, teman-teman, bisa dilihat. Di sini ada filter berdasarkan customer ya. Mencari data berdasarkan periode dibukanya sub pekerjaan itu di tanggal berapa. Rekapitulasi data dari periode sekian sampai tanggal sekian, berapa sih order yang ada. Ini kita tarik Excel. Maka di sini yang muncul hanya 37 data. Ada berapa data ini? Hanya ada 10 data. Karena di sini yang ditarik itu per paginasi. Di sini ada 4 paginasi, sedangkan yang terseleksi di sini, yang terlihat di sini itu hanya 1 paginasi dari 10 data. Maka yang ditarik adalah 10 data. Jika ingin menariknya sekaligus, tinggal tampilkan all. Seperti ini. Sehingga nanti ketika tarik Excel, di sini nanti akan menarikkan ke 37 data. Atau jika ingin menarik sub pekerjaan ini hanya berdasarkan nomor PO, tinggal kopikan yang akan teman-teman rekapitulasi datanya. Tinggal dicari. Bisa dilihat di sini bahwa untuk nomor PO sekian itu ada 7 data. Inilah yang ditarik sebagai Excel. Oke, ini periode itu adalah rekap ya. Misalkan dari manajerial itu meminta tolong operasional untuk rekapkan dong job file kita atau layanan yang kita jual itu apa saja dari periode tanggal sekian sampai tanggal sekian. Rekapnya ya gini aja gitu ya, tinggal diekspor Excel. Misalkan spesifik pimpinan minta service yang custom clearance aja. Oke, kita klik yang custom clearance. Atau spesifik untuk customer aja. Misalkan Agincore saja. Oke, kita cari Agincore Resource, pilih seperti itu. Ini PO-nya hapus. Itu. Jadi ini hanya berlaku untuk subjob file yang sudah teman-teman buatkan di job file. Jika nanti di job file itu ada detail job file dan subjob file. Ini saya tunjukkan sekalian teman-teman. Ini kita cari yang ada banyak subjob filenya. Di sini kan ada 7. Kita pilih yang ini. Di sini itu ada detail job file dan juga subjob file. Jadi untuk rekapitulasi daripada data subjob file atau layanan pekerjaan kita hanya berlaku apabila sudah membuat subjob filenya. Di job file ini itu kan ada 3 tab ya. Tab yang pertama detail job file, yang kedua subjob file, ketiga adalah CR atau cost budgetingnya. Yang tersimpan di subjob file ini, rekapitulasi layanan jual ini, itu hanya merekap yang ada di subjob file ini. Jadi pastikan teman-teman sudah membuat masing-masing quantity daripada subjob filenya. Karena untuk satu service layanan jual itu kemungkinan bisa ada hanya 1, bisa lebih dari 1 quantity pekerjaannya.
Quantity sub job file ini apa sih maksudnya? Maksudnya adalah dalam service Airfreight import itu bisa ada dua pekerjaan sekaligus. Dua pekerjaan apa yang dimaksud? Bisa jadi nanti Airfreight import ini itu bisa untuk pekerjaan bolak-balik rutenya. Bisa dari JFK CGK atau dari CGK JFK, itu bisa dibalik. Itu tergantung dari operasional nanti bagaimana mengaturnya. Bisa dikasihkan deskripsi juga. Sehingga wajib buatkan ini. Atau ada baiknya sekarang agar rekapitulasinya bagus, masing-masing service itu hanya ada satu quantity sub job filenya. Jadi ketika masing-masing layanan ini nih ada sub job filenya, maka akan muncul di bagian rekapitulasi daripada sub job file sini. Sehingga dalam per hari itu misalkan mau dilaporkan ya, atau mungkin mau ada rapat nih dalam satu hari, rapat internal seluruh cabang, semesteran, ya udah kita tarik per bulan aja. Bulanan ya, tanggal 1 sampai tanggal per customer bisa. Saran saya ini kan karena Excel. Ya udah ini customernya di open aja, nggak usah diseleksi. Nanti bisa filter sendiri dari Excel. Dari sini nanti buatkan filter. Begitupun status ya. Status di sini kita bisa seleksi. Di status pun nanti akan kelihatan yang mana masih proses, yang sudah finish. Misalkan mau dibuat monef atau monitoring evaluasi. Ada berapa sub job file, ada berapa layanan kita yang belum finish, ada berapa yang masih proses seperti itu. Ketika job file kita ubah statusnya menjadi finish, pastikan semua sub job file di dalamnya itu juga finish. Di sini ada 7 sub job file. Maka ke-7-7-nya itu harus finish. Barulah nanti job filenya akan mengikuti secara otomatis menjadi finish. Caranya bagaimana? Caranya fokus kepada nomor PO yang ada di sini. Carikan nomor PO ini di menu sub job file. Tinggal dicarikan, kita paste, centang semuanya, ke-7-7-nya kita centang. Lalu selesaikan sub job file. Ketika nanti kita sudah selesaikan ini, otomatis job filenya akan berubah menjadi finish. Jadi pastikan sub job ini benar-benar selesai, custom clearance ini benar-benar selesai, service lain-lain ini harus benar-benar selesai. Ini teman-teman bisa monitoring, track secara manual, apakah sudah selesai atau belum. Itu biasanya berdasarkan konfirmasi email atau konfirmasi surat jalan kembali yang nanti dikasihkan ke badan operasional. Seperti itu.